Pemirsa panas zaman. Hukuman mati seringkali diberikan untuk tindakan pelanggaran hukum yang berat. Dan di zaman modern ini, hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan cara menembak kepala, cambuk, pancung, atau bahkan menyekap si kriminal di dalam kamar dengan gas beracun. Bagimu, cara-cara tersebut mungkin terdengar mengerikan. Namun ternyata masih banyak loh hukuman mati lainnya yang lebih dari itu. Berikut ini, Panas Zaman merangkum metode eksekusi paling menyakitkan yang akan membuatmu merinding. Scavism berasal dari Persia kuno tahun 500 sebelum Masehi. Orang-orang yang bersalah akan ditelanjangi dan diikat ke batang kayu. Mereka lalu dibiarkan mengapung di danau atau sungai. Orang-orang itu kemudian dipaksa untuk minum susu dan madu hingga mengalami diare yang parah. Tak cukup sampai di situ, tubuh mereka pun dilumuri oleh madu untuk menarik serangga. Selagi tubuhnya digigiti, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Pada umumnya, orang yang mendapatkan hukuman scavism ini akan mati karena kombinasi dari gangren atau infeksi jaringan tubuh yang parah, sengatan matahari, dan infeksi karena kotoran dan muntahnya sendiri. Proses tersebut kira-kira memakan waktu 17 hari. Direbus hidup-hidup. Hukuman mati berikutnya berasal dari era pertengahan. Pada saat itu, masyarakat di berbagai negara seringkali merebus hidup-hidup orang yang bersalah. Kejahatan yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemalsuan uang. Merebus manusia secara hidup-hidup adalah hukuman yang sangat menyiksa. Pasalnya, kematian tidak akan datang secara instan, melainkan perlahan-lahan. Hal pertama yang dirasakan pastinya syok, kemudian diikuti dengan terbakarnya kulit lapis demi lapis hingga hancurnya jaringan lemak. Cairan yang digunakan untuk eksekusi pun bermacam-macam, mulai dari air biasa, larutan lilin, wine, hingga timah cair. Untungnya, metode ini terakhir diterapkan oleh Uzbekistan pada tahun 2002. Mazatelo. Mazatelo adalah metode eksekusi mati yang diterapkan oleh Papal States, sebuah wilayah yang berada di Italia. Masyarakat biasa menghukum mati para pendosa gereja menggunakan palu kayu yang besar. Palu tersebut akan diayunkan sekali ke arah kepala terdakwa. Karena tidak bisa menghilangkan nyawa, para pelaku eksekusi kemudian menggorok leher korban. Hukuman ini memang bertujuan untuk menyiksa dan memberikan pelajaran ke orang lain agar tidak melakukan dosa. The Blood Eagle. The Blood Eagle adalah metode eksekusi yang biasa diterapkan oleh prajurit Norse kuno Jerman Utara. Hukuman yang satu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan elang. Lalu mengapa dinamakan The Blood Eagle? Tubuh si terdakwa akan diubah menjadi mirip seperti elang. Bagaimana caranya? Dilansir dari All That's Interesting, punggung mereka akan dibuka. Kemudian tulang rusuknya dipatahkan hingga mencuat keluar seperti sayap. Dari situ, para eksekutor akan melumuri paru-paru dengan garam. Kematian yang satu ini membutuhkan waktu beberapa hari. Penyebab kematian korban biasanya karena kekurangan darah, oksigen, dan rasa sakit yang luar biasa. Catherine Wheel. Catherine Wheel, atau yang dikenal pula sebagai breaking wheel, adalah cara eksekusi mati yang biasa digunakan di Jerman pada era pertengahan. Para terdakwa akan diikat di sebuah roda besar dan ditempatkan di pusat keramaian. Roda tersebut kemudian diputar tanpa henti. Selagi berputar, algojo akan memukul tubuh terdakwa dengan keras berkali-kali. Lebih parahnya lagi, proses tersebut ditonton oleh semua orang, termasuk anak kecil. Wah, sadis banget ya. Penyiksaan dengan bambu. Cara yang ini populer dilakukan di negara-negara Asia seperti Sri Lanka dan Thailand. Berbeda dengan yang kamu bayangkan, ini bukanlah penyiksaan yang digunakan dengan memukuli orang dengan batang bambu. Orang-orang yang bersalah akan diikat horizontal di tanaman bambu yang baru saja tumbuh. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan bambu sangatlah cepat.
Dalam 24 jam, akan muncul tunas baru yang menembus tubuh si terdakwa. Pertumbuhan bambu itulah yang akan menimbulkan rasa sakit. Bayangkan saja, tubuhmu ditusuk oleh benda yang berujung tajam, tapi secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan, orang yang dieksekusi akan mati karena infeksi parah, dehidrasi, dan rasa sakit yang luar biasa. Keel hauling. Keel hauling sering diterapkan sekitar tahun 1660-an oleh para pelaut untuk menghukum awak kapal atau para musuh. Ini berbeda dengan hukuman lompat dari papan kayu yang biasa kamu lihat di film-film. Keel hauling jauh lebih mengerikan. Orang yang bersalah akan diikat secara terbalik dari atas kapal. Mereka kemudian dilempar hingga menabrak bagian bawah kapal yang dipenuhi oleh teritip, hewan laut yang cangkangnya tajam dan keras. Setelah itu, mereka ditenggelamkan sambil diseret dengan kapal. Setelah beberapa saat, tubuh akan diangkat kembali. Jika belum mati, mereka akan menjalani proses yang sama berkali-kali. Bahkan, terkadang mulut si terdakwa disumpal oleh spons yang dicelupkan ke minyak untuk menghambat pernapasan. Untungnya, semua metode di atas bisa dibilang tidak lagi digunakan di era modern ini. Gak kebayang ya, betapa menyakitkannya dan kejamnya hukuman-hukuman tersebut jika masih dipraktikkan di era sekarang. Terima kasih pemirsa Panas Zaman yang telah menyimak informasi ini. Dan sampai jumpa.